mengganggu sebentar ya Bunda ya. Begini Bunda, Isti pengen ngobrol-ngobrol sebentar dengan Bunda terkait pengambilan keputusan di sekolah. Jadi Isti minta waktunya sebentar ya Bunda ya, untuk wawancara. Izin ngambil video ya Bunda ya. Yang pertama, selama ini bagaimana Bunda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, ini ada dua kasus ya, Isti ya, ada dilema etika atau bujukan moral. Pada kasus tersebut terdapat pilihan yang keduanya sama-sama benar, sehingga kasus tersebut termasuk dilema etika. Untuk mengidentifikasi sebuah kasus termasuk dilema etika atau bujukan moral dapat kita lihat pada fakta atau pilihan yang ada. Apakah keduanya sama benar atau tidak? Itu ya Bunda ya. Iya. Bagaimana Bunda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bunda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau ada kasus, otomatis kita harus diskusikan terlebih dahulu atau bermusyawarah terlebih dahulu dengan dewan guru itu yang paling dekat, atau dengan lingkungan apabila kita perlukan. Hal tersebut dimaksudkan agar memperoleh beberapa referensi atau pertimbangan dalam mengambil sebuah keputusan atau solusi terbaik. Selanjutnya ya Bunda ya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bunda lakukan selama ini? Kita sebelum mengambil keputusan dari kasus tersebut, maka kita wajib gitu ya Mbak, yang harus kita laksanakan ada kita mengidentifikasi terlebih dahulu masalahnya, kemudian dimusyawarahkan kepada seluruh dewan guru agar ditemukan pemecahan masalahnya secara bersama-sama. Terus Bunda, hal-hal apa saja yang selama ini Bunda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, yang paling efektif yaitu adanya komunikasi atau diskusi Mbak ya, bersama dengan seluruh dewan guru agar ditemukan solusi terbaik atas permasalahan yang sedang terjadi. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan dalam pengambilan keputusan terhadap kasus yang terjadi yang pasti berbeda-beda sesuai dengan kasusnya seperti apa. Namun terkadang tantangan yang sering terjadi jika pada kasus dilema etika yaitu terkadang sikap tegas terhadap persoalan yang hubungannya mengenai nilai kemanusiaan seperti rasa peduli, kasihan itu masih sangat kurang. Bunda, apakah Bunda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Terus apakah Bunda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Bunda jalankan? Kalau mengenai jadwal tergantung pada kasus yang sedang dihadapi. Jika pada kasus yang dihadapi saat ini di mana beberapa guru senior kan belum mengenal IT, ada jadwal khusus dalam penyelesaian kasus dilema etika tersebut. Tentu jadwal tersebut dibuat atas dasar keputusan bersama dengan dewan guru. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bunda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Bunda? Ya, ada pastinya, yaitu dewan guru Mbak. Dewan guru itu yang paling mudah dan cepat membantu dalam pengambilan keputusan. Yang terakhir ya Bunda ya, dari semua hal yang telah disampaikan tadi ya Bunda ya, pembelajaran apa yang dapat Bunda petik dari pengalaman Bunda mengambil keputusan dilema etika? Ya, pembelajaran yang dapat diambil yaitu ketika kita dihadapkan pada kasus dilema etika, perlu adanya musyawarah terlebih dahulu dengan rekan kerja guru ya Mbak ya, dan lingkungan juga perlukan gitu. Hal tersebut dilakukan agar keputusan yang diambil tepat dan dapat mempersempit kerugian pada orang lain. Selain itu tidak lupa untuk selalu mementingkan nilai-nilai kebijakan yang diambil sebuah keputusan. Itu saja ya. Terima kasih ya Bunda atas waktunya. Terima kasih, semoga apa yang kita bicarakan ini, yang kita perbincangkan hari ini bermanfaat. Semoga jawaban-jawabannya juga memuaskan ya Mbak ya. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat
juga Bu Isti. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah saya baik hari ini Bu Isti. Boleh saya mengganggu waktunya Bapak sebentar Pak? Boleh sekali, kebetulan hari ini saya free Bu Isti. Kira-kira ada apa ya? Baiklah dulu Pak, saya ingin ngobrol-ngobrol dengan Bapak sebentar dengan terkait pengambilan keputusan di sekolah. Jadi saya minta waktunya sebentar. Baik Bu Isti, silakan. Ya, terima kasih ya Pak ya. Baiklah Pak, kita mulai ya Pak ya. Izinkan saya untuk mengambil video ya Pak ya. Silakan Bu Isti. Ya. Baiklah Pak, yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik Bu Isti, di sini saya selaku seorang pemimpin atau manajerial akan ada beberapa masalah yang tentunya yang harus saya hadapi. Intinya permasalahan tersebut mengharuskan seorang pemimpin atau saya itu mengambil keputusan yang terbaik, keputusan yang bijak, yang mana permasalahan itu terjadi bukan mengenai permasalahan yang benar lawan benar, akan tetapi kadang juga ada permasalahan yang benar lawan salah, yang mana situasi tersebut menimbulkan sebuah dilema etika tentunya ya. Untuk mengetahui apakah di situ termasuk dilema etika atau bujukan moral, dilihat dari permasalahan yang dulu, apakah kedua pilihan yang itu yang saya tentukan tersebut sama-sama benar, atau yang salah satunya ada di pilihan yang salah dengan benar, atau yang benar dengan benar, atau salah dengan salah. Yang kedua ya Pak ya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Di sini sebelum saya mengambil keputusan, sebaiknya terlebih dahulu saya akan mengidentifikasi masalah tersebut, kemudian saya akan komunikasikan kepada pihak-pihak, tentunya pihak-pihak yang saya akan libatkan yaitu guru-guru yang ada di sekolah di tempat kita mengajar. Setelah itu baru kita akan menemukan solusi yang terbaik dalam permasalahan tersebut, dan tidak lupa sebelum mengambil sebuah keputusan perlu adanya musyawarah terlebih dahulu tentunya ya, dengan guru-guru, dengan mempertimbangkan dampak-dampak atau nilai-nilai yang baik yang akan kita jalankan untuk ke depannya. Yang ketiga ya Pak ya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Yang jelas melalui musyawarah terlebih dahulu bersama guru-guru yang ada di sekolah. Namun sebelum keputusan itu diambil perlu dipertimbangkan apakah keputusan tersebut merupakan keputusan yang berpihak pada banyak orang atau hanya perorangan saja. Selain itu juga bagaimana dengan nilai-nilai yang ada di dalamnya, apakah ada nilai kebijakan atau bajikannya atau tidak, serta dampak yang timbul dari permasalahan itu dengan adanya pengambilan keputusan yang saya ambil untuk mengetahui apakah keputusan itu dapat berjalan dengan baik atau tidak. Baiklah Pak, yang selanjutnya ya Pak ya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tentunya hal yang dianggap efektif sebelum mengambil keputusan yaitu dengan dilakukannya musyawarah terlebih dahulu bersama dewan guru yang ada di sekolah kita. Jika masih bisa dilakukan tindakan pencegahan pada kasus yang ada, maka tindakan tersebut akan dilakukan. Baiklah, selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang jelas dalam pengambilan keputusan ada tantangan yang jelas ya. Yang salah satu contohnya tantangan itu kan setiap keputusan yang kita ambil belum tentu diterima oleh semua orang. Mungkin ada beberapa orang yang di situ menerimanya atau beberapa orang yang tidak menerimanya. Prosesnya itu ya lumayan agak rumit karena dengan memberikan pemahaman terhadap orang yang tidak menerima dengan adanya keputusan yang sudah disepakati bersama, maka itu merupakan menjadi tantangan bagi saya dalam mengambil keputusan untuk pihak-pihak yang ada di sekolah. Gitu ya Pak ya. Baiklah. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Baik Bu Isti, kalau untuk jadwal saya tidak mempunyai jadwal khusus ya. Akan tetapi kita lihat urgensi daripada kasus tersebut. Jadi mana
manakala ada kasus itu yang lebih urgen yang harus kita selesaikan, ya sebaiknya kita selesaikan terlebih dahulu, segera kita komunikasikan dengan pihak-pihak terkait dengan masalah kasus tersebut dan segera kita ambil keputusan agar semuanya dapat berjalan dengan baik. Begitu ya Pak ya. Oke. Oke, selanjutnya Pak ya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang selama ini yang membantu dan mempermudah saya dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika itu tentunya dari pihak semua guru yang ada di sekolah ini, dan di situ dengan adanya bantuan ataupun keputusan yang diambil bersama para guru ini merupakan hal yang dapat membantu saya, dapat mempermudahkan saya dalam mengambil keputusan itu. Tentunya harus dengan jalan musyawarah ya Bu Isti ya, karena keputusan tersebut dapat diambil dengan jalan yang baik apabila dilakukan dengan bermusyawarah. Selain itu juga mengenai diri saya pribadi, saya harus mengendalikan emosi saya, karena jangan sampai kita hanya karena dengan emosi kita salah langkah dapat membuat para guru itu tidak nyaman dengan adanya keputusan yang saya buat. Yang terakhir ya Pak ya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Dari pengalaman itu tentunya ada pembelajaran-pembelajaran yang saya ambil dalam mengambil sebuah keputusan, yaitu kita sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang manajerial, kita harus bisa berpikir secara terbuka, jangan sampai ada yang ditutup-tutupi. Kita harus berkoordinasi selalu, harus bermusyawarah selalu terhadap orang-orang yang ada di lingkungan kita, yang kita ajak bersama-sama untuk mengambil keputusan itu, serta mementingkan nilai-nilai kebaikan yang ada, serta dampak-dampaknya yang ditimbulkan dari keputusan yang saya ambil itu. Baiklah Pak, gitu ya Pak ya. Terima kasih ya Pak ya atas waktunya. Semoga pertemuan kita wawancara